Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata bagi kita hari ini perlengkapan rohani. Ya, berikutnya ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Ya, firman Tuhan berkata bagi kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Jadi gak ada dibilang Tuhan, hendaklah kamu kuat berkarate, hendaklah kamu kuat bersilat pencak silat. Bukan itu. Banyak orang saudaraku yang meminta pertahanan, saudara yang kasih, apalagi kami dari Nias sana. Kalau kami keluar dari Nias, kami diperlengkapi dengan tahan pisau, tahan batu, tahan pukul. Itulah perlengkapan kami dari Nias sana. Ya saudaraku, ya kan kapan roba tua? Nah, ya dilengkapi. Tapi terpujilah suamiku ini. Sewaktu dia dari ceritanya ya, saya kenal dulu. Dari Nias diperlengkapi mertua, dia tahan batu, tahan pisau, tahan pukul dari dalam. Lalu dia berangkat ke Medan. Lalu saudaraku di Medan ditangkap Tuhan dia. Berarti tidak ada artinya tahan pukul, tahan batu, tahan segala macam. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Bersandarlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Jadi bukan diperlengkapi engkau dengan tahan banting. Aduh, waktu kami di Nias sama saya lama di Nias 15 tahun. Jadi sering saya lihat saudaraku, ada sering saya lihat dimakanlah uang logam saudaraku, dimakan singlet itu dan lain-lain. Bahkan ketua kita Pak Sianturi lebih hebat lagi ilmu yang dia pelajari sebelum menerima Tuhan Yesus. Nanti kita dengar kesaksiannya. Bapak ini bukan hanya tahan pisau, tahan segalanya, tahan banting, tahan pukul, tahan apa. Tapi saudaraku, biar kita dengarkan nanti. Belum pernah Bapak itu bersaksi, saudara kasih. Ya, saudaraku dikatakan Bapak ini semua nggak ada artinya. Ya, saya yakin Pak Menrofa muda pun pasti mengalami hal yang sama. Ada pertahanan. Kita ini masing-masing. Kalau saya memang tidak ada pertahanan, karena bapak saya pun tak ada pertahanan dikasih sama kami. Dari kecil diajari beriman, ya saudaraku. Tapi saudara yang kasih bukan artinya kalian itu yang dikasih pertahanan jahat, saya baik. Tidak. Tetapi masing-masing orang yang hidupnya di luar Tuhan, dia akan berusaha meminta kekuatan, pertahanan, perdukunan, tahan banting, tahan pukul, tahan segalanya untuk bisa menghadapi hidup di dunia ini. Tapi terpujilah Tuhan, kita tidak seberapa yang hadir hari ini, masih banyak yang absen, masih ada yang tidak hadir tadi saya kunjungi, ada yang sakit, ada yang kemana-mana. Tapi saudaraku, mari berdoa supaya pelayanan ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya kita tidak selamanya di sini. Saya pandang dengan iman, suatu tapak gereja akan diberikan Tuhan tepat waktu, dan bangunan gereja membawa jiwa-jiwa banyak datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk itu. Kalau hanya kami ada dengan Pak Guru, berapalah kesanggupan kami melayani jiwa-jiwa. Tapi saudara dan saya, itu tugas kita bersama. Seperti firman Tuhan berkata tadi, memiliki kaki, kerelaan, melangkah, mencari jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Jangan harapkan hanya kami aja sama panduru, saudaraku. Jangan, tapi mari berbuah. Firman Tuhan berkata, saudaraku, segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan dalam kerajaan sorga, sehingga pada saat Dia datang kedua kali untuk menghakimi umat Tuhan yang percaya, Dia akan berkata, inilah mahkotamu ibu pesta. Ya. Sabarlah hambaku yang setia, masuklah di rumah yang sudah kusediakan bagimu, diberikan mahkota bagi saudara dan saya. Sekecil apapun, kalau kita berbuat untuk Tuhan, tidak akan pernah disia-siakan. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 15 ayat 58, semua hanya mengangkat kipas pun, mengangkat kursi pun saudaraku, semua diperhitungkan Tuhan. Makanya kita umat Tuhan ini
yang dalam karismatik ini, saudaraku, diajari Tuhan untuk aktif dalam kehidupan pelayanan, bukan pasif. Ya, kalau misalnya di gereja-gereja kita tetangga, saya tidak sebut nama, ya, datang, duduk, dengar firman Tuhan, pulang. Tapi kalau kita, saudaraku, datang, susu kursi, pulang, susu kursi, semangat, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan akan memperhitungkan sekecil apapun yang kita perbuat untuk Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hati kita tulus, saudaraku, untuk menerima segala yang sudah Tuhan sediakan itu, akan diberikan Tuhan bagi kita tepat waktu. Ya, tadi kami chattingan dengan Ibu WL jam kalau nggak salah saya kurang dari jam 5. Ya, ibu ini berkata, Bu, saya mau pergi dulu, tugas utama supaya cepat tidak terlambat datang ibadah. Saya bilang, puji Tuhan Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya kasih tanda, cap semangat. Ya, semangat, saudaraku. Ibu ini tengah 5 jam 4 pun sudah gabung kami di WA. Karena coba bangun ini. Kalau saya ingin membuat status di WA, ibu ini duluan ada. Ya, saudaraku. Kenapa? Karena memang ibu ini saya rasa udah dibangun, udah teratur, disiplin dia dalam doa. Ya, firman Tuhan berkata Markus 1:35. Pagi-pagi benar, Yesus bangun dan berdoa, mencari tempat yang sunyi. Dia mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Bapaknya, mencurahkan isi hatinya kepada Bapa. Amin. Kita juga demikian. Kalau buat status di WA, sering duluan hadir Ibu Mawar. Lalu berikutnya hadir Pak Syaitu. Jadi kami 3 gayung bersambung. Sebentar lagi hadir lagi Pak Pendroka Muda. 4 orang gayung bersambung. Ya, lalu selanjutnya Ibu Kenjo itu juga sering hadir, tidak datang di hari ini. Ya, itu sering. Kenapa, saudara kasih dalam nama Yesus? Dengan kita jalin persatuan dan kesatuan antara umat Tuhan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Pujian kita tadi berkata, apa pujian kita tadi? Oh, betapa indahnya, tam dan betapa eloknya, tam bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Saudaraku, kalau dunia berkata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sering saya bilang, bersatu kita teguh, bercerai jangan kawin lagi. Ya, jangan. Saudaraku, karena anak Tuhan itu sekali saja tinggal percaya pada Tuhan. Jadi kalau misalnya ada masalah, saudaraku, selesaikan dengan baik-baik antara suami istri. Haleluya. Jangan mau bercerai. Kita semua di sini saya lihat wajah-wajah tidak mau bercerai. Yes. Ada masalah, hadapi dengan tenang. Mari dulu istriku bilang, ingat kasih yang mula-mula. Bagaimana saudara pertama berkenalan dengan istri atau dengan suami, dengan memiliki anak 10, 8, 7 dan 6. Ya, saudaraku, siapakah saudara yang kasih? Teman kita yang paling erat dalam hubungan kehidupan ini adalah suami kita, istri kita. Kalau kita punya masalah, misalnya saya punya masalah dengan Bapak dulu, gak mungkin saya bilang sama Pak Pendroka Muda, Pak, tolonglah Pak, aku punya masalah, begini segala macam. Enggak mungkin saya curhatkan isi hati saya yang rahasia mengenai keluarga kepada Pak Pendroka. Begitu sebaliknya Ibu Pendroka, gak mungkin dia punya masalah di teleponnya Pak Serturi. Pak Serturi di rumahnya Bapak, oh di rumah Bu, karena Bapak ini ya menyambut telepon dengan semangatnya ini kalau berapa di telepon. Oh di rumah Bu, ini Pak ada masalah saya, bisa saya curhat kepada Bapak supaya saya datang? Gak mungkin kan Bu, segan kan Bu? Begitu. Jadi suami istri itu harus bergandengan tangan. Haleluya Pak Pendroka tua. Haleluya. Halo Pak ya. Saya lihat hari Minggu Pak Gea dan Ibu sudah ada di sini. Amin. Ya, kita doakan Pak Pendroka tua, Ibu itu juga datang. Kita bersama-sama memuji Tuhan, saudaraku. Suami istri itu harus saling bergandengan tangan, saling mengasihi, supaya kekuatan dari surga mengalir bagi kita. Haleluya. Supaya berkat-berkat Tuhan tercurah. Jangan pernah
terbit mati lagi nanti jam 6 atau jam 7. Jangan. Sebelum matahari terbenam, saudaraku, bilang, ku kasih kau sayangku. Haleluya Pak Gea. Nanti pulang dari sini, haleluya sayang, bilang sama ibu. Hari Minggu sama-sama kita gereja sayangku. Ni o masih aku. Ya saudaraku, haleluya Pak menurut Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti. Gak ada masalah yang tidak ada selesai. Sepanjang kita mau membuka hati untuk Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh yang maha guru, yang mengerti dan mampu mengajari kita untuk kita bisa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, dia hebat, dia super dalam segala hal. Manusia kita terbatas. Kalau saya berharap sama Panduru selamanya, mungkin saya akan kecewa. Kenapa saudaraku? Suatu saat Panduru akan mengecewakan saya. Saya juga mungkin pernah mengecewakan dia. Tapi di saat kami bergandengan tangan, ayo kita berdoa sama-sama. Bangun mesbah keluarga bersama suami dan anak-anak. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu akan tercurah bagi kita. Amin. Jangan hanya Bapak aja yang berdoa. Pak Menrofa muda, jangan hanya Bapak. Ajak sayang Bapak, ibu-ibu yang cantik yang pakai baju orange yang di belakang sana. Itulah teman Bapak dalam suka dan duka. Amin Pak. Ya. Amin Ibu. Iya. Ibu yang cantik ini, Ibu apa namanya? Ibu. Ina dia di mana? Ina Seni. Ya uga Ina Seni. Lega maila. Tunggu ya bahasa Eropa juga. Ya uga Ina Seni. Lemahila hadiah gapula dulu. Tapi arode percaya. Yang artinya? Tapi aku ada namanya uga ke Yesus sanggup menolong kau sayang. Amin. Haleluya. Ya, aku terbatas menolong kau dengan kesedihan, dengan nangis, dengan apa? Roh Kudus tadi sudah menjamah. Itu tidak secara kebetulan. Kenapa bukan Pak Menropa tua yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya. Kenapa bukan Pak Gea? Mungkin Tuhan lebih tahu beban berat yang ada dalam hatimu sayang, sehingga Dia memberikan kepuasan, kedamaian, ketenangan, jawaban. Haleluya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia yang mengerti hati kita. Wow. Kalau kita ini kalau aku bersandar sama ibu cantik kita ini, ibu WL tadi, ibu pesta. Aku bilang, ibu pesta, ada masalah aku begini. Pasti ibu bilang, iya berdoalah Bu. Hanya cuma itu. Kadang aku kecewa. Berdoalah Bu, kan doanya jawaban betul. Tapi Tuhan Yesus yang hebat itu